Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dipilih Allah Ta'ala dengan keimanan, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala semua perkataan dan perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan materi yang kemarin tentang akidah. Setelah kita mengetahui kehebatan Allah dibanding dengan yang lainnya, maka kita harus beribadah, menyembah, berbakti kepada Allah dengan memurnikan agama. Tidak boleh dicampurkan dengan yang lainnya. Maka di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 11 dan 12, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai umatku, inni umirtu, sesungguhnya aku Muhammad umirtu, aku diperintah oleh Allah, an a'budallaha, supaya aku menyembah kepada Allah, mukhlishon, dengan mukhlis, dengan murni, tanpa adanya campuran, lahudin, bagi Allah agama, maksudnya agama Allah, tidak dicampur dengan agama yang lainnya. Wa umirtu an akuna awalal muslimin, dan aku juga diperintah oleh Allah supaya aku termasuk orang yang awal-awal menjadi orang yang muslim, orang yang berserah diri manut kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa Jawa, kalau ada suami istri itu kan ada ikatan cinta. Seandainya suaminya ngelirik kepada perempuan lain tuh, terus sing putri, biasane timbul namanya apa? Cemburu. Cemburu itu tanda apa? Cinta.
Jadi kita juga begitu, Allah sangat pencemburu, lebih cemburu dibandingkan dengan istri kepada suaminya. Jadi Allah sangat cemburu kepada kita. Jangan sampai engkau menyembah kepada selain aku, agungkanlah hanya kepadaku. Jangan dicampur dengan yang lainnya, termasuk tahu campur atau es campur. Nggak boleh dicampur aduk, ya. Dan kemudian yang kedua, kita disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang muslim, orang yang manut berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena aslim taslam, Islamlah kamu, kamu akan selamat. Semakin kamu Islam, semakin selamat. Kalau kita buat suatu ukuran dengan ukuran 100%, kalau kita Islamnya 40%, yang selamat yang 40%, yang 60% tidak selamat, ya. Kalau kita Islamnya 60%, yang 60% yang selamat, yang lain tidak selamat. Contohnya begini, gitu. Dalam hal kita makan, kita Islamnya baru 3, halal, thayyib, tidak berlebihan. Tapi kadang kita masih pakai tangan kiri makannya, berarti kan yang itu kan belum Islam. Kemudian kita kadang-kadang makan sambil berjalan, sambil bicara, ada istilah namanya standing partai, ya. Itu yang belum Islam. Atau kita tidur, ya. Tidurnya mungkin kita sebelum tidur kita sudah berwudu, kita sudah membersihkan tempat tidur, kita sudah mengancing pintu kita, ya. Tapi mungkin lupa untuk berdoa, ya, itu berarti kurang Islam. Maka semakin kita Islam akan semakin selamat, ya. Makanya monggo kita semuanya, setelah kita yakin kepada Allah, maka kita ibadah kepada Allah, kemudian kita Islam, berserah diri, bangun, miturut, manut kepada Allah karena kita sudah percaya kepada Allah Ta'ala. Atau seperti orang yang naik bis, ya. Setelah kita tahu sopirnya itu, ya, kemudian kita naik, ya, bisnya jalan, kita bisa sampai tidur. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada sopirnya. Kalau nggak percaya pada sopirnya, nggak bisa tidur, ya. Oh, kayak arahnya keliru, gitu. Ya, di Kartosuro mau ke Semarang apa ke Solo, gitu. Nah, mau ke Solo kok nyegatnya di selatan, tekan Kartosuro nanti, tekan Semarang nanti, ya. Jadi kita dengan semakin taslim, semakin Islam, semakin tenang hidup kita karena percaya kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian juga di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36, Allah juga berfirman, wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan suatu apapun, entah malaikat, entah nabi rasul, entah yang lainnya. Orang-orang Sobi itu menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah, berarti mensekutukan dengan malaikat. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa bil walidaini ihsana, dan kemudian setelah kita mau beribadah kepada dengan tanpa menyekutukan, salah satu perintah Allah kepada kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua bukan karena mengharapkan warisan, ya, tapi kenapa? Karena perintahnya Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, sehingga nanti setiap kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan berikan pahala kepada kita. Kemudian juga di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah
alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Walam yalbisu imanhum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, bermakna dengan kemusyrikan. Kadang-kadang sejak zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, orang-orang musyrik itu kadang-kadang masih punya keyakinan kemusyrikan, ya. Sehingga ketika berislam tuh kemudian masih dicampur dengan kemusyrikan. Engko ndak wedi nek kualat ora nyembah karo Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, demikian juga pada zaman sekarang, ya. Nah, maka kemudian orang-orang yang beriman meninggalkan semua bentuk-bentuk kemusyrikan, ya, tidak khawatir dengan kualat karo Nyi Roro Kidul, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian ulaika lahum amnu, dan mereka itulah orang-orang yang beriman sejati tanpa dicampur dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dengan semakin kita mengenal tentang kehebatan-kehebatan Allah, maka kita akan semakin menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Nyembahnya juga begitu, ya. Ketika kita menghadapi masalah apapun, kita menggantungkan kepada Allah. Wa may yattawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mentawakalkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita tidak tawakal kepada Allah, ya Allah tidak akan mencukupinya. Ya. Kemudian ada satu puisi yang mungkin bisa kita sampaikan tentang keesaan Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, tempat kita berdoa dan meminta agar hidup kita lebih sejahtera. Orang musyrik Tuhannya lebih dari satu. Mereka akan saling bertengkar dan berseteru, memperebutkan mahkota yang hanya satu. Ternyata mereka adalah Tuhan yang hina dan palsu. Jadi kita semuanya harus yakin cukup dengan Tuhan yang satu, ya, karena ada sebagian orang, lah Tuhan wong siji umat akeh apa yo iso ngatasi, nek njaluk bareng-bareng poramu met Tuhanmu, gitu. Tuhan kok umat berarti bukan Tuhan, ya. Tuhan kita cukup satu, tapi mampu untuk mengatasi semua masalah-masalah yang kita hadapi di dunia sampai di akhirat, ya. Terus setelah kita membahas tentang keimanan kepada Allah atau kepada Allah Ta'ala, selanjutnya bagian akidah yang lain adalah kepercayaan kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu namanya Lia Eden. Dia merasa mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril. Terus dia merasa jadi utusan Allah dan membuat agama namanya Salamullah. Ya, ada juga Ahmad Musaddiq dan sebagainya. Nah, demikian juga pada saat kerasulan Muhammad. Ketika Muhammad diangkat jadi utusan Allah, banyak orang yang tidak percaya. Meskipun sebelum diangkat Rasul, Muhammad adalah orang yang dipercaya di kalangan mereka. Mereka tahu nasabnya Muhammad, tahu perilaku akhlaknya Muhammad, ya. Tapi ketika diangkat sebagai utusan Allah dan
mengajarkan agama Islam, maka mereka berbalik arah, tidak iman tapi malah mengkufuri. Lah demikian juga kita terhadap Rasulullah Muhammad itu ada dua kemungkinan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Lah itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada pada diri Muhammad. Contohnya begini, seandainya ya, ada orang yang dia tidak tahu tentang ilmu medis, terus suatu saat dia bisa bicara menerangkan tentang medis, maka patut diduga bahwa orang adalah sudah mendapatkan berita dari yang ahli medis, ya. Seperti pada zaman dulu Pak Harto ketika jadi presiden, kalau besok itu Pak Harto acaranya berkunjung kepada petani-petani, sebelumnya dia panggil Menteri Pertanian, ya, dia cari info dulu, ya, sehingga ketika sampai di petani dia bisa bicara tentang pertanian, ya. Ketika mau di tempatnya nalan juga begitu. Lah demikian juga Muhammad itu sejak kecil itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa, kok bisa menerangkan tentang alam semesta, menerangkan tentang embriologi, kan bukan hal yang wajar. Berarti Muhammad itu sudah mendapatkan informasi dari yang lebih tahu, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi dan Rasul itu didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu itu apa? Wahyu itu ucapan atau suara yang dibicarakan atau diucapkan dari balik tirai atau dari balik sesuatu yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya, makanya setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, maka itulah saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Ya. Terus akidah Islam juga mengajarkan kepercayaan kepada Rasulullah Muhammad yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pencerahan, memberikan bimbingan kepada manusia supaya dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan baik dan benar. Jadi tujuannya Allah mengangkat Rasulullah untuk membimbing kita, untuk benar ke setiap langkah kehidupan kita. Jangan sampai salah, karena setan sudah berjanji kepada Allah Ta'ala akan menyesatkan seluruh anak Adam. Jadi kita harus tahu bahwa Muhammad sebagai Rasul tujuannya untuk kebaikan kita. Keluar sedikit Bapak Ibu, kalau panjenengan pas gerah terus periksa ke dokter, dokternya berkata, oh ini nanti obatnya diminum sehari 3 kali, obatnya rasanya pahit. Pertanyaannya, Pak dokter memerintah kita untuk minum obat pahit itu tujuannya apa? Untuk menyembuhkan kita atau untuk mematikan kita? Untuk menyembuhkan kita, untuk masyarakat kita. Itu saja Pak dokter masih minta nopo? Minta nopo? Minta uang. Lah Nabi Rasul itu diangkat Allah untuk membaikan manusia, tapi nggak minta uang, ya, nggak minta upah, upahnya atas Allah, gitu kan. Demikian juga ulama, kiai sampai sekarang, ustadz ngajar kepada orang itu bukan untuk cari uang, bukan, ya, tapi untuk apa? Monggo sama-sama menuju ke dalam surga bersama-sama, hidup masyarakat dunia akhirat. Ya, jadi kalau Pak dokter tadi nyontek ngasih obat itu kan ada udang di balik napa? Ada udang di balik batu. Bukan di balik rempahnya, gitu. Ada keinginan untuk dapat uang. Lah Nabi, ustadz, ya itu nggak punya seperti itu.
inginnya mari ben selamat bareng-bareng. Jangan sampai kita tergoda setan. Contoh lagi, bab makan lah. Makan itu kan ada halal, ada haram. Terus Nabi perintahkan yang halal, jangan makan yang haram. Kenapa kok Nabi melarang barang yang haram? Karena barang haram itu akan menimbulkan mandorot di dunia sampai di akhirat. Jadi sekali lagi, Nabi punya tujuan untuk kebaikan kita. Cuma kadang-kadang yang baik itu tidak enak, yang tidak baik. Gitu? Mencari api napa enake? Golek api napa enake, Pak? Bar subuh niku enake napa? Apike napa? Gitu. Niki. Jadi kita harus mencari api meskipun kudu rekoso ning mengko apik. Jangan golek penake akhirnya apa? Jelek gitu loh. Sekali lagi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya Allah untuk membaikkan kita, untuk memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian Allah mengutus kepada Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar. Di surat yang ke-61 ayat yang ke-9 Allah berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala zat yang telah mengutus Rasulnya Muhammad bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Yang pertama dengan petunjuk yang bisa menunjuki kita sampai masuk ke dalam surga. Contoh begini, gitu. Contohnya bagaimana petunjuknya dalam mendidik anak. Orang banyak belajar kepada ahli pendidikan. Kalau ahli pendidikan dari orang non-Islam, biasanya orientasinya pada kehidupan di dunia. Didiklah anakmu menjadi anak yang cerdas, yang pandai, biar nanti bisa mendapatkan kenikmatan dunia yang banyak. Tapi kalau kita lihat pada petunjuk di dalam Islam, mendidik anak itu bukan tujuannya cerdas, tapi menjadi anak yang soleh dan solihah. Supaya apa? Supaya nanti berbakti kepada orang tuanya, dapat mendoakan kepada orang tuanya. Itu contoh. Atau yang lainnya. Makan lagi, makan itu tujuannya apa? Kalau secara umum, makan itu yang bergizi 4 sehat 5 sehat supaya badannya sehat. Kalau dalam agama enggak gitu, Makan itu tujuannya supaya kita bisa beribadah, Sehingga meskipun sehat enggak untuk ibadah, berarti tidak sesuai dengan tujuan. Itu adalah beberapa petunjuk. Wa dinil haq, dan dengan agama yang hak, agama yang benar. Contohnya begini Bapak Ibu. Dalam hal apa? Dalam hal contohnya tentang ilmu pengetahuan. Orang minum dengan berdiri itu dilarang dalam agama. La yasrobana qa'iman. Janganlah kalian minum dengan berdiri. Terus kemudian para ahli meneliti, kenapa kok minum nggak boleh berdiri? Ternyata ketika kita minum, dari sini tutup mulut sampai ke lambung, itu melewati tenggorokan, melewati dada. Nah ini ada namanya penyaring alamiah. Ketika kita duduk begini, maka penyaringnya berfungsi sehingga dari sini tidak langsung ke sini, disaring, sehingga tidak membahayakan yang di bawah. Nah, ketika kita berdiri, penyaring itu tidak berfungsi, jadi dari atas langsung ke bawah. Panjenengan terutama bapak-bapak, pun nanti tuh
adus udan-udan ten nggen ngisor pancuran. Itu grojokan itu langsung kepala, berani enggak? Itu begitu. Sehingga kalau dulu tidak dibicarakan, Islam sudah membicarakan. Berarti yang lebih dulu adalah agama dibanding ilmu pengetahuan. Ya. Bab kencing juga begitu. Islam mengajari kepada kita, terutama bapak-bapak, kalau kencing BAK itu duduk bukan berdiri. Karena ketika kita duduk, zakar kita berada di tempat yang paling bawah, ditekan dengan berat badan, maka akan lebih tuntas. Ya, sehingga tidak ada penyakit napa nek wong lanang. Penyakit wong lanang napa? Ya. Prostat gitu loh. Kalau kita kencing berdiri, zakar itu tidak di tempat yang paling bawah, sehingga kurang tuntas. Sekali dua enggak masalah. Kalau sudah berkali-kali jadi masalah. Oke, makanya Islam itulah dinil yang hak, agama yang benar, yang memikirkan dari yang kecil sampai yang besar. Ya, termasuk juga nanti yang lainnya. Kemudian dengan agama yang benar tadi, lidhirahu ala dini kullihi, untuk menunjukkan, untuk mengalahkan atas agama-agama yang lain. Ya, saya tadi entah benar atau tidak, ya ada informasi mantan paus itu masuk dalam Islam, ya, dan sudah banyak yang masuk dalam Islam, untuk menunjukkan bahwa nanti semakin mendekati akhir zaman, kebenaran itu akan semakin terbukti, ya, akan semakin nyata, sedangkan agama yang lain semakin tidak nyata. Kenapa? Karena cuma ilusi. Ya, makanya Islam akan mengalahkan agama-agama yang lain karena Islam akan menunjukkan kebenarannya. Kemudian walau kalian nonton, meskipun orang musyrik tidak senang. Jadi nanti akhir zaman Islam yang akan memimpin jadi agama yang nyata. Terus kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 116 Allah mengatakan inna asara bil haqi, sesungguhnya kami Allah mengutus kepada Muhammad dengan hak, sebagai basiron wa nadhiron. Fungsinya Nabi itu sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam. Kabar gembira bagi yang beriman, pengancam bagi yang tidak beriman. Contohnya begini, gitu. Kalau panjenengan dikasih tahu sekarang, Pak, Bu, ada apa? Besok atau nanti malam jam 00 BBM naik 100%. Terus penjenengan ragu, tenane Mas? Oh, tenang. Ngomong ngapusi. Ya. Terus seandainya yang tidak percaya, adalah yo munggah tenang 100%. Ya gelem mboten? Gelem. Wah ngerti yo ndek tuku 30 liter sik. Oh dikandani tak percaya kok. Nah demikian juga bagi orang yang beriman sebagai basir. Oh tak tuku sik, beli sekarang. Ya. Tumbas 100 liter lah. Kemudian munggah tenan. Alhamdulillah ndek iki jek rego sing mau. Ya. Lah bagi yang tidak beriman sebagai pengancam. Kalau kamu tidak mau beriman, diancam dengan adanya neraka. Ya. Di tugas Nabi, tugas kiai, ustadz itu basiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan pengancam bagi yang tidak beriman. Terus kemudian wala tasalu an asbabihim, dan kamu wahai Muhammad tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban bagi orang-orang yang tidak dan masuk ke dalam neraka. Jadi yang namanya Rasul, Nabi, Ustadz, Kiai itu tugasnya cuma menyampaikan. Perkara yang disampaikan kesombongan itu adalah urusan mereka sendiri. Yang penting pun disampaikan.
ada yang beriman, ada yang kafir. Itu sudah wajar sejak zaman dulu. Makanya monggo kita semuanya harus semakin beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah supaya kita mendapatkan kabar gembira. Kemudian dilanjutnya taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah, karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada Rasul. Di surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-80 Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, maka barang siapa yang berpaling tidak beriman, fama alaihim hafidun, maka tidaklah kalau mengurus kamu atasnya untuk menjadi penjaga. Jadi semua ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Quran selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam sunnah-sunnah Rasul. Ketika Allah katakan aqimis sholata li dzikri, wahai hambaku tegakkanlah sholat untuk mengingat kepadaku, kepada Allah. Terus Rasul ngajari sholat supaya bisa mengingat Allah, kaifiyahnya, tataannya, takbiratul sampai salam. Terus dengan khusyuk, dengan tumu'na, supaya kita ingat kepada Allah. Lah ada orang yang dia mengaku Islam, iman kepada Quran, tapi tidak mau ikut kepada Rasul. Namanya ingkar sunnah, mengingkari kepada sunnah Rasul. Mereka menganggap, hadis kan ucapannya menungso, itu bukan ucapannya Allah, ucapannya manusia itu Muhammad. Lah kok kamu ya percaya kepada pak gurumu? Kan pak gurumu kan juga manusia, gitu Pak. Diceritanya pak guru sejarah dulu tahun 1825 sampai 1830 ada perang di Ponorogo. Saya ngomong dengan pak guru, pak guru saya ngomong ramai perang. Ini menjelaskan bacanya mboten. Pada sing cerita ora melu perang. Lah Rasul itu kan dapat dari Allah Taala kok ora dipercaya, gitu lho. Panjenengan baca WA, baca Quran, dengarkan TV, percaya enggak dengan infonya? Percaya mboten? Percaya. Padahal orang bener, gitu lho. Ya, sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu secara langsung. Tidak ditambah, tidak dikurang, ya. Makanya monggo kita semuanya belajar semakin taat kepada Rasul. Wa ma atakum faqutuhu wa mana'anu wantahu. Apa yang diberikan, dicontohkan oleh Rasul, maka terimalah, dilakoni mawon. Entah yang masalah, entah yang tidak masuk akal, dilakoni saja. Insya Allah akan ada kebaikan-kebaikannya. Ya, contoh lagi Pak, orang itu kalau tidur, terutama anak saya nomor 6, senengane nek turu mengkurep, gitu. Penak mboten kira-kira? Itu nggak boleh, itu tidurnya setan. Tidur setan, duduk setan itu adalah cara duduk, cara tidur yang dapat merusak badan. Itu namanya duduk setan. Makanya orang tua dulu titik setan. Karena setan itu kan dari satona yang akan menyimpang. Artinya menyimpang itu akan menimbulkan mafsadat atau kerugian. Itu tetes moto ditetesne ilat. Nah, kan mafsadat. Ning nek soto leboke mripat. Nah, ngene ku nggih mafsadat. Soto nggih nggen mriki, tetes moto mriki, gitu loh. Gitu. Jangan salah, gitu loh. Gitu. Makanya kalau kita salah namanya setan. Duduk salah setan, gitu loh. Ya. Itu kalau kita cermati. Jadi setan itu segala sesuatu
yang menyimpang dari Islam namanya setan. Sehingga jalan cuma dua, kalau enggak setan Islam, kalau enggak Islam setan, gitu. Ya. Jadi kalau kita salah itu setan, benar itu Islam, gitu. Ya. Dimaki-maki orang diem itu namanya apa? Islam. Dimaki orang kemudian maki-maki kembali berarti nopo? Setan. Lalu kayak edit kok malah dibuat, gitu. Jadi orang yang dimaki-maki itu kan sadar dikasih pahala. Panjenengan kalau dikasih uang gini kira-kira ditompo napa mboten? Tompo. Diguak napa mboten? Diguak mboten? Mboten kantongi. Nek nek wong meneng wae, diam saja, gitu. Bar niku rampung mang matur nuwun nggih Pak nggih, gitu. Oh ganjarane nglumpuk gitu. Tapi nek jalan diundakne kemudian ngonek-nek ganti berarti padha mawon. Ya, makanya pentingnya ngaji niku kita bisa menata hati, ya. Bisa lebih sabar karena tahu ilmunya. Jadi kembali pada ini, jadi mari kita berusaha untuk semakin taat kepada Rasul. Makanya monggo sunnah-sunnah yang disunahkan Nabi kita biasakan dalam kehidupan kita. Ya, sunnah makan, sunnah ke belakang, dan sunnah tidur. Ada orang berkata, seandainya umat Islam ini mengerjakan sunnah Nabi dalam 3 hal saja, dalam 3 hal apa? Dalam hal makan minum, dalam hal ke belakang, dan dalam hal tidur, insya Allah akan sehat. Jadi monggo minimal 3 hal ini kita bermulazamah dengan sunnah Rasul. Makan minum, ke belakang, dan tidur, insya Allah makan minumnya semakin berkah, ke belakangnya semakin lancar, tidurnya semakin nyenyak. Dulu bapak saya bilang, wong sehat niku cirine 3. Nggih mboten, Pak? Wong sehat niku cirine 3. Nek mangan krasa enak, nek turu krasa angler, nek tanggane krasa lancar niku mesti wong sehat. Nek niku wonten sing salah satu yang trouble berarti ora sehat. Aku kok mangan karo musuh enak berarti ora sehat. Semoga dengan ini kita semakin bisa ibadah Nabi, dan kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Itu yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.